Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitri dari Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sosiologi dan yang kedua ada ilmu keolahragaan. Sosiologi olahraga adalah sebuah subdisiplin dari ilmu keolahragaan dan merupakan aplikasi atau penerapan ilmu interaksi yang fenomena sosial dalam dunia olahraga. Olahraga merupakan sebuah fenomena sosial karena melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. Ada beberapa ruang lingkup masyarakat dalam sosiologi olahraga. Yang pertama, ada sistem sosial melingkupi data hubungan sosial yang terjadi di antara masyarakat, ada individu, kelompok, dan institusi. Yang kedua ada figur sosial, mengkaji tentang ketokohan dalam olahraga dan berpengaruh kepada masyarakat. Selanjutnya ada nilai kehidupan dalam olahraga. Yang pertama ada persatuan, kerjasama, persahabatan, saling menghormati, sportivitas, fair play, ketekunan, dan solidaritas. Selanjutnya ada olahraga dan politik. Kelebihan dari olahraga dan politik adalah olahraga dan politik saling membantu untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua ada jabatan politik, bisa membantu untuk memajukan dunia keolahragaan seperti membuat sebuah regulasi untuk pembinaan olahraga jangka panjang. Dan kekurangannya ada, yang pertama ada olahraga berpotensi dijadikan ajang untuk berpolitik praktis. Yang kedua ada potensi terjadinya KKN jika pengurus cabang olahraga diisi orang-orang yang tidak berkompeten. Selanjutnya ada olahraga dan politik tidak selalu berdampak negatif. Jadi contohnya ya, diplomasi pingpong. Pingpong diplomasi menjadi awal terjalinnya di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1979. Bermula dari pertandingan tenis meja pada 1971, berujung pada kunjungan Richard Nixon ke Tiongkok pada 1972. Selanjutnya ada olahraga dan ekonomi. Yang pertama adalah lapangan kerja, event olahraga, jasa bidang olahraga, media massa, sport tourism, dan industri olahraga. Selanjutnya ada hubungan antar media massa dan olahraga. Yang pertama adalah olahraga menjadi konten dalam media massa, berpotensi meningkatkan kunjungan atau traffic media massa tersebut. Yang kedua ada media massa membuat olahraga menjadi populer. Selanjutnya ada pandangan gender dalam berpartisipasi olahraga. Yang pertama ada stereotip gender. Yang kedua ada marginalisasi perempuan. Yang ketiga ada membatasi partisipasi perempuan di perlombaan olahraga. Yang keempat ada munculnya kesetaraan gender. Dan terakhir ada perempuan bisa berpartisipasi layaknya laki-laki. Selanjutnya ada kekerasan dalam olahraga. Kekerasan dalam olahraga itu ada tiga. Yang pertama ada fisik, jenis kekerasan, dan psikologis. Dan ada fenomena kekerasan dalam olahraga. Yang pertama kerusuhan supporter, berakar dari fanatisme atau adanya provokasi dan pihak lainnya. Yang kedua kekerasan terhadap perangkat pertandingan seperti wasit dan hakim garis, umumnya dipicu karena ketidakpuasan terhadap hasil yang didapat. Yang ketiga ada perkelahian pemain, bisa timbul karena masalah di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Yang keempat ada rasisme, merupakan fenomena kekerasan yang dilakukan untuk menyerang mental atau psikis seseorang. Selanjutnya ada solusi untuk pencegahan kekerasan dalam olahraga. Yang pertama ada hukuman yang tegas dan penegakan yang tidak pandang bulu, kampanye anti kekerasan dan anti rasisme yang masif. Yang ketiga, kurangi fanatisme yang berlebihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.